Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik Restoration Kids. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti semuanya baik-baik saja ya. Adik-adik sudah siap belum mau mengikuti ibadah hari ini? Sudah mandi belum? Sudah pakaian yang rapi belum? Pasti kakak yakin sudah siap ya. Oh iya, Alkitabnya sudah diambil belum? Ayo kakak hitung 1, 2, 3. Silakan ambil Alkitabnya. Nah, semuanya duduk yang rapi ya adik-adik. Sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan sudah berikan kami waktu untuk hari ini bisa kembali memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, berikan kami roh puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami sehati di dalam nama Yesus, kami mau usir semua roh-roh jahat, semua roh-roh iblis yang mau mengganggu kami beribadah hari ini. Kami patahkan kuasanya, kami bakar dengan api Roh Kudus, hangus lenyap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Nah, siapa yang sudah siap? Ayo semua berdiri. Semangat ya adik-adik. Oh, kakak lihat masih ada yang duduk. Ayo segera berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita mau menyukakan hati Tuhan dengan memuji Dia. Ayo adik-adik, semangat. Kalau
masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Nah adik-adik, sekarang kita mau katakan sama Tuhan Yesus, dalam suka, dalam duka, kita mau selalu bersama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita lebih lagi memuji Tuhan. Puji Tuhan lebih lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, ingat ya, dalam suka maupun duka, kita harus bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore adik-adik, haleluya. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu persembahan. Adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan hari, ayo siapa tahu, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Nah, selain adik-adik memberikan persembahan, adik-adik juga sudah bisa memberikan persembahan untuk Natal. Oke adik-adik, kalian bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik semua. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. K-U-I-S, kuis. Shalom adik-adik. Nah, saatnya kuis Natal 2021. Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan mengadakan kuis loh adik-adik. Pasti adik-adik udah ngikutin kan kuisnya yang di bulan September. Nah adik-adik, di bulan September temanya tebak tokoh. Nah di bulan Oktober beda lagi nih, temanya tebak tempat. Ayo adik-adik, ikutin semua kuisnya. Nanti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Oke, jangan lupa ya, ikutin kuisnya sampai selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah tadi kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yuk adik-adik. Adik-adik, mari kita sungguh-sungguh manggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus.
panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, udah siap mendengar firman Tuhan? Sebelum masuk firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga, memimpin kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi Kak Herianti yang membawa firman Tuhan, Engkau pakai untuk memperkatakan isi hati-Mu. Dan juga Engkau urapi setiap anak-anak agar mereka dapat mengerti dan kami sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau nanya dulu sama adik-adik. Ada nggak di sini yang masih suka takut? Misalnya kalau mau ke toilet malam-malam harus bangunin kakaknya, harus bangunin adiknya, harus bangunin maminya. Karena takut. Kak, temenin ke toilet. Pergi aja sendiri. Nggak mau kak. Bangun dong kak, kalau nggak nanti aku ngompol. Ngancem lagi, mau ngompol kalau nggak ditemenin. Nah adik-adik, itu sikap yang tidak baik. Karena saat kita takut, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Dan adik-adik saat takut, kita juga mudah melakukan dosa. Contohnya, saat adik-adik dapat nilai ulangan jelek, pas maminya nanya, "Dek, berapa nilai ulangannya?" Kita jawabnya, "Nggak tahu mami, belum dibagi." Maminya nanya, "Kok lama amat?" "Nggak tahu tuh gurunya." Adik-adik, contohnya apa? Jadi berbohong. Saat kita takut, kita bisa melakukan dosa. Dan juga seperti orang Israel, saat mereka takut, saat mereka khawatir, mereka melakukan dosa. Mereka bersungut-sungut, marah-marah, melawan Tuhan. Seperti firman hari ini yang mau kakak bawakan dari kitab Bilangan 13 dan 14 tentang orang Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan. Kita tonton dulu ya filmnya bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan
katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhan menyertai kita. Adik-adik lihat, kalau dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Tuhan menolong orang Israel. Saat mereka keluar dari Mesir, saat dikejar tentara Mesir,
Tuhan yang menolong mereka. Saat mereka kelaparan, Tuhan memberikan mereka makan. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka kepanasan, kedinginan. Tuhan sediakan tiang awan, tiang api. Tuhan yang selalu menjaga mereka. Dan saat ini mereka sudah ada di depan Kanaan. Mereka sudah tiba mendekati Kanaan di padang gurun Paran. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa untuk mencari 12 orang, masing-masing dari suku Israel, untuk pergi menyelidiki tanah di Kanaan. Lalu Musa memilih 12 orang pemimpin dari masing-masing suku, orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas, untuk pergi menyelidiki Kanaan, untuk melihat hasil bumi di Kanaan, untuk melihat orang-orang di Kanaan, untuk melihat bangunan-bangunan, benteng-benteng di Kanaan. Lalu diperintahkannya 12 orang itu untuk pergi keliling Kanaan, untuk melihat keadaan di sana. Dan harus nanti membawa pulang hasil bumi dari negeri itu. Jadi adik-adik, pergilah 12 orang ini berkeliling Kanaan untuk melihat keadaan yang tanah yang Tuhan berikan untuk mereka. Mereka berkeliling Kanaan selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka kembali, mereka membawa anggur, mereka membawa delima, mereka membawa buah ara, semua hasilnya bagus, luar biasa bagusnya adik-adik. Waktu orang Israel lihat, wah ini kita nggak pernah lihat di Mesir, buahnya gede-gede, rasanya enak. Gak ada yang seperti ini di Mesir. Itu cuma ada di Kanaan, tanah perjanjian dari Tuhan. Wah, mereka bersuka cita melihat tanah yang begitu baik. Tapi adik-adik, dari 12 orang yang pergi, 10 orang berkata, iya, tanah di situ bagus. Tapi orang-orangnya gede-gede, tinggi. Bukan itu aja, orangnya juga serem, galak-galak. Di situ ada raksasa, ada orang makan orang. Dan benteng-bentengnya tinggi-tinggi, kuat-kuat. Gak mungkin kita bisa kalahin mereka. 10 orang itu berkata seperti itu yang membuat orang Israel pada ketakutan. Aduh, beneran? Iya, orangnya tingginya udah kayak rumah, 3 meter, 2 meter. Serem. Kita tidak akan menang melawan mereka. Akhirnya orang Israel pada ketakutan. Aduh, kenapa kita ke sini? Harusnya kita di Mesir aja. Kenapa kita pergi? Udah kita pulang aja deh, ke Mesir. Mereka sudah di depan pintu Kanaan. Mereka tidak mau masuk. Mereka takut. Mereka malah mau bilang, saya mau pulang. Mereka mau melawan firman Tuhan karena takut. Lalu 2 hamba Tuhan ini, si Kaleb dan Yosua, bilang, jangan kembali. Di dalam Bilangan 14 ayat 7, Yosua dan Kaleb sama-sama berseru kepada orang Israel. Mereka katakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb, mereka berseru pada bangsa itu, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita untuk melawan mereka. Bukan kita sendiri yang maju, tapi ada Tuhan yang bersama kita. Tapi bangsa itu yang sudah sangat takut, sudah gentar hatinya, sudah ciut, mereka mau balik aja. Mereka marah, mereka mendengar Yosua dan Kaleb, bukannya mereka menjadi kuat, malah mereka marah. Mereka ambil batu, mau menimpuk 2 orang hamba Tuhan itu. Dan Tuhan yang ada di surga melihat sikap bangsa Israel, marah adik-adik. Tuhan saat itu, Tuhan turun ke dalam tema pertemuan dalam bentuk kabut asap. Dan dia marah, dia mau menghukum bangsa Israel. Adik-adik, karena itu Tuhan hukum mereka, karena
Mereka takut karena mereka gentar, karena mereka tidak percaya Tuhan menghukum. Harusnya mereka sudah bisa segera masuk ke tanah Kanaan yang sudah ada depan mata mereka. Tapi Tuhan bilang, saya tidak ada seorang pun yang saat ini berusia di atas 20 tahun masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada. Hanya anak-anak yang berada di bawah 20 tahun bisa masuk ke tanah perjanjian. Semua yang memberontak kepada Tuhan itu, semua orang yang dewasa yang keluar dari Mesir, dihukum Tuhan mati di padang gurun. Mereka akan berkeliling padang gurun seperti 40 hari. 12 mata-mata itu mengelilingi Kanaan. Orang Israel akan berkeliling padang gurun 40 tahun. Mereka dihukum Tuhan karena mereka memberontak, karena mereka takut, karena mereka tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Jadi walaupun Kanaan sudah di depan mata, mereka tidak bisa masuk. Mereka diputar-putar di padang gurun selama 40 tahun karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Adik-adik, dan 10 orang yang menakut-nakuti orang Israel, 10 mata-mata itu mati di tulah Tuhan seketika itu juga, karena dia mengajak orang Israel melawan Tuhan. Dan Tuhan katakan, dari semua orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas, hanya Kaleb dan Yosua yang akan masuk ke dalam perjanjian. Jadi orang dewasa saat itu yang bisa masuk ke dalam perjanjian hanyalah Kaleb dan Yosua dan anak-anak yang saat itu masih sangat muda. Sisanya orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang di atas 20 tahun, mereka akan mati perlahan-lahan di padang gurun selama berjalan selama 40 tahun. Adik-adik, itu adalah hukuman Tuhan karena mereka takut, mereka gentar, mereka tidak percaya, dan mereka melawan Tuhan. Jadi adik-adik, kita anak Tuhan, jangan takut, sebab kita mempunyai Tuhan. Kalau kita takut, kita akan mudah melakukan dosa seperti orang-orang Israel, dan mereka menerima hukumannya. Dan bila adik-adik kalau menghadapi suatu masalah yang membuat adik-adik merasa takut, gentar, cemas, apa yang harus adik-adik lakukan? Perkatakan firman Tuhan. Waktu kakak masih sekolah, kakak sering mengalami mimpi buruk, mimpi yang menakutkan. Saat itu yang kakak lakukan, kalau kakak merasa, aduh, takut, udah ada rasa cemas, yang kakak lakukan adalah nyanyi. Kakak ingat waktu itu kakak selalu nyanyi lagu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan saat kakak memuji Tuhan seperti itu, kakak jadi ada kekuatan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saat kakak katakan dalam nama Yesus ada kemenangan, kakak menjadi kuat. Iya, saya anak Tuhan, saya ada kemenangan. Begitu juga adik-adik, saat adik-adik menghadapi suatu situasi yang membuat adik-adik takut, cemas, perkatakan firman Tuhan. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik perkatakan. Kalau adik-adik bisa perkatakan firman Tuhan, perkatakan ayat hafalan lebih bagus lagi. Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah adik-adik, seperti itu. Kalau kita terus-menerus berkatakan, kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Dan juga adik-adik, saat menghadapi masalah, jangan suka marah-marah, bersungut-sungut. Kalau kita mau sesuatu, kita mau keadaan kita berubah, kita harus berdoa. Kita harus meminta. Kita punya Bapa yang baik di surga. Jangan sambil marah-marah. Kita saat meminta, kita berdoa dengan ucapan syukur. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca ayat hafalan minggu ini. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yesaya 43 ayat 5a yang bunyinya, janganlah
takut, sebab Aku ini menyertai engkau. Tak ulangin lagi ya. Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau. Siapa yang menyertai kita adik-adik? Iya, betul. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Adik-adik, kita sekarang mau masuk urapan. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita minta ampun atas semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Saat ini kami mau menerima urapan Roh Kudus Tuhan. Kami mau minta ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, atas semua perkataan kami, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus, dan jadikan kami bait Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mengubahkan kami menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami, dan kami undang Roh Kudus turun ke atas setiap kami, memenuhi kami dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita sama-sama mau menerima urapan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus, kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, penuhilah setiap adik-adik yang mengangkat tangannya kepadamu Tuhan Yesus. Kau urapi, penuhi dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat tidak terbatas. Roh Kudus memimpin, menyertai setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyertai dan memberikan kekuatan dan menolong setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, setiap anak-anak yang berseru, yang mengangkat tangannya kepadamu. Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus, penuh mengalir turun atas setiap adik-adik yang mengangkat tangan, mengalir turun. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus untuk percaya bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak lagi merasa takut, tapi biarlah kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu ini. Sertai kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik Restoration Kids. Nah, sekarang tiba saatnya kuis. Sudah siap belum? Dengan kuis yang keempat di bulan Oktober. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar yang kakak tayangkan. Sudah lihat belum? Nah, di gambar itu Tuhan Yesus membuat mukjizat. Air menjadi anggur. Wah, nikmat ya adik-adik. Air menjadi anggur. Nah, kira-kira pertanyaannya apa?
apa ya untuk minggu ini? Sudah bisa tebak belum? Nah, adik-adik, sekarang simak baik-baik pertanyaannya. Di kota manakah Tuhan Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur? Nah, pasti semua bisa ya. Kakak tunggu jawaban adik-adik ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Semangat adik-adik!